Assalamualaikum guys. Halo guys. Hari ini kami ada di Museum Sejarah Wayang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tata Putra Oktaviani. Saya Herunisa Muslimah. Saya Zara Putih Asarti. Saya Muhammad Atari Hanania Lukman. Saya Rizky Pratama. Dan saya Safa Awa. Hari ini kami akan menunjukkan apa yang ada di dalam Museum Sejarah Wayang. Dadah, let's go. Oke guys, di pintu masuk kita langsung disajikan oleh wayang golek Duryodhana ya. Duryodhana ini merupakan raja dari kerajaan Hastinapura, putra dari Adipati Desarasta dan juga Dewi Gendari. Duryodhana memiliki 100 saudara yang bernama Satakurawa. Duryodhana terkenal kuat dan sakti. Ia mati di tangan Bima saat perang akhir Baratayuda. Sekian wayang golek Duryodhana. Kita lanjut di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang wayang klitik. Wayang klitik gaya Yogyakarta dibuat dari kayu tipis. Nama klitik diambil dari suara klitik-klitik yang ditimbulkan saat wayang dimainkan. Pada pertunjukan wayang klitik gaya Yogyakarta biasanya menampilkan cerita epik Damar Wulan. Pertunjukan wayang klitik gaya Yogyakarta masih dapat dijumpai di pergelaran wayang Keraton Kesultanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa Muslimah. Saya dari 10 Perhotelan 2. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana akhirnya menjadi Museum Sejarah Wayang. Dilansir situs Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, bangunan Museum Wayang dulunya merupakan sebuah gereja didirikan oleh VOC pada tahun 1640 dengan nama Gereja Belanda Lama. Kemudian gedung tersebut berfungsi sebagai tempat peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda yang tinggal di Batavia, Jakarta sampai pada tahun 1732. Pada tahun 1908, akhirnya Museum Jakarta diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Lalu Museum Jakarta berubah menjadi Museum Wayang pada tahun dan diresmikan tanggal 13 Agustus tahun 1975 oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Putih Asarti dari SPH 2. Hari ini saya berada di Museum Wayang. Kali ini saya berada di zona 2 yang merupakan warisan yang berisi warisan budaya Nusantara di Indonesia, yaitu wayang. Wayang merupakan mahakarya yang terbuat dari Indonesia tentu saja. Tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran tentang nilai moral, spiritual, dan kehidupan. Dalam zona ini, pengunjung dapat menjelajahi berbagai jenis wayang, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga wayang kayung, yang masing-masing memiliki keunikannya. Setiap wayang menggambarkan tokoh-tokoh legendaris dari epik besar seperti Mahabharata dan Ramayana, serta kisah lokal yang penuh hikmah. Zona ini menjadi jendela untuk memahami lebih dalam kekayaan tradisi maupun tradisi pewayangan Indonesia. Proses pembuatannya yang penuh seni dan peran wayang dalam menjaga identitas budaya bangsa. Terima kasih. Saya Tata Putra Oktaviani dari 10 Perhotelan 2. Di sini masih ada di zona 2. Saya akan menjelaskan tentang wayang kulit sawah lunto. Wayang sawah lunto merupakan salah satu jenis kulit wayang purba yang berasal dari kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sawah lunto merupakan hasil akulturasi dari Jawa dan Minangkabau dengan bahasa dan alat musik yang khas. Saya adalah Safa, dan di sini saya akan menjelaskan tentang gundala-gundala. Jadi gundala-gundala ini merupakan tarian tradisional dari Batak Karo di daerah dataran tinggi Karo, Sumatera Utara. Nah, gundala-gundala ini digunakan sebagai sarana untuk meminta hujan atau ndilo wari udan untuk menghasilkan panen yang subur. Nah, di sini gundala-gundalanya
menggunakan sebuah busana adat dari Batak Karo yang memperkuat identitas dari suku mereka dan juga budaya dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alden Rizky Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang wayang revolusi. Wayang revolusi atau wayang perjuangan diciptakan pada tahun 1950 oleh Raden Mas Syahid. Wayang ini menceritakan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan menampilkan tokoh-tokoh pahlawan seperti R. Soekarno, Muhammad Hatta, Raden Pangeran Diponegoro, dan lainnya, serta menampilkan pekerjaan rakyat Indonesia sebagai petani, cendekiawan, dan tentara. Wayang ini diciptakan untuk kebutuhan propaganda pada masa kemerdekaan Indonesia. Wayang kulit yang ukurannya kecil daripada biasanya yang dibuat dengan ditata dan disungging. Wayang kabar biasanya dimainkan oleh anak yang berbakat mendalang atau yang ingin memainkan saja. Biasanya ketika anak-anak memainkan ini, mereka tidak akan keberatan karena ukurannya kecil dan bisa dimainkan oleh anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atari Hanania Lukman. Di sini saya akan menjelaskan wayang kancil. Wayang kancil merupakan wayang yang dilakoni oleh tokoh kancil yang diciptakan oleh Sunan Giri pada abad ke-15 Masehi. Kemudian sebagai media menyebarkan agama Islam, kemudian dipopulerkan kembali oleh Boklim pada tahun 1925. Wayang kancil menceritakan tentang tokoh kancil yang berbudi pekerti yang sangat baik dan menceritakan tentang seseorang yang banyak akal sehingga terhindar dari mara bahaya yang menimpanya. Selanjutnya, ada si Manis Jembatan Ancol. Siapa sih yang gak kenal ini? Ia adalah kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu legenda urban di daerah Jakarta. Nah, cerita ini bermula dari sosok si Manis yang konon muncul di Jembatan Ancol dan kerap menghampiri orang-orang untuk meminta pertolongan, terutama kepada laki-laki. Dan dia menghilang secara misterius. Nah, meskipun memiliki cerita mistis yang menyeramkan, kepopuleran cerita Jembatan Ancol ini mencapai puncaknya pada tahun 1990-an hingga menjadi urban legend yang dikenal oleh masyarakat.